Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzuru nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Subhanallah. Alhamdulillah, kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Agar kita bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita dalam mempelajari ayat Allah. Kita sudah punya program yang berkesinambungan, ya, mulai dari pengajian rutin setiap seminggu 2 kali kita lakukan. Mudah-mudahan ini akan selalu menjadikan sebuah program kehidupan kita dalam hidup. Dan kepada Nabi besar Muhammad SAW, saya tidak lupa memberikan salawat dan salam kepada senap perjuangan dan kegigihan ketabahannya lah dan kesabarannya lah bahwa Islam itu besar tegak di tengah-tengah umat manusia seluruh dunia. Dan kita mulai dengan hadis yang akan dibacakan oleh Profesor Dr. Hatip. Dia ada Abu Am Amr bin Salah Saleh. Itu R-nya nggak dibaca. Ya, Amruk. Amru bin Salah Itu ada berkata. Perbuatan semacam terkandang dianggap sulit sehingga tidak mungkin dilakukan seorang, padahal tidak demikian, karena yang dimaksud ialah bahwa seorang imannya yang tidak sempurna sampai ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sesama muslim seperti mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Amin. Nah, Abu Amr bin Salah, perbuatan semacam ini terkadang dianggap sulit sehingga tidak mungkin dilakukan seseorang. Ya. Apa yang dikatakan sulit itu? Membagi waktu, meluangkan waktu untuk mempelajari ayat Allah. Sulit bagi kita. Tidak mungkin dilakukan. Padahal itu tidak demikian. Karena yang dimaksudkan dengan bahwa seseorang imannya tidak sempurna sampai ia mencintai kebaikan, ya, mencintai kebaikan itu adalah memang sesuatu yang sulit untuk saudaranya sesama muslim. Seperti mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Lanjut.
Masih. Tapi di kanan enggak, Nan? Tim, kepalanya tim. Nah, dulu. Mama. Oh, banca ya. Nonoi. Hal tersebut, hal tersebut dapat, 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 dapat dilaksanakan, melakukan sesuatu, sesuatu hal yang baik bagi dirinya. Misalnya, tidak berdesak-desakan. Dia berdesak. Desakan di tempat ramai. Atau tidak mau mengurangi kenikmatan Ini kok nggak bisa? yang menjadi Kamu jadi. milik orang lain. Sudah. Ya, ya. Nah, Nan. Anak. Hey. Jangan baca kan. Taruh yang lagi. Coba. Iya, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan sesuatu yang baik bagi dirinya, misalnya tidak berdesak-desakan di tempat ramai atau tidak mau mengulangi kenikmatan yang menjadi milik orang lain. Hal-hal semacam itu sebenarnya gampang dilakukan oleh orang-orang yang berhati baik, tetapi sulit dilakukan orang yang berhati jahat. Semoga Allah memaafkan kami dan saudara kami semua. Sudah. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan sesuatu hal yang baik bagi dirinya. Misalnya, yang baik untuk diri kita tidak berdesak-desakan, ya, di tempat yang ramai atau tidak mau mengurangi kenikmatannya dengan menjadi milik orang lain. Jadi kalau berdesak-desakan, misalnya berebut makanan, berebut santunan, itu sudah tidak baik didirikan. Hal semacam itu sebenarnya gampang dilakukan oleh orang yang berhati baik. Tetapi sulit dilakukan bagi yang berhati jahat. Jadi berhati jahat itu artinya untuk mendapatkan sesuatu dia harus berdesak-desakan. Misalnya terjadi kebakaran misalnya. Untuk melakukan sesuatu hal yang apa dia pura-pura menjadi pemadam kebakaran, tetapi dia adalah mengambil dan mendapatkan kesempatan untuk menyolong, membawa barang-barang yang berharga dari pemiliknya. Nah, ini yang berdesak-desakan itu seperti itu contohnya. Contohnya misalnya antri dalam sembako, orang-orang berdesak-desakan, ada yang terinjak-injak, itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Semoga Allah memaafkan kami dan saudara-saudara kami semua. Lanjut. Jangan ditutup, Tim. Belum perjalanan mati loh. Gimana aku baca? Tim. Anan. Abu Abdina berkata, secara tersurat hadis ini menyatakan hak persamaan, tetapi sebenarnya manusia itu punya sifat mengutamakan dirinya karena sifat manusia suka melebihkan dirinya. Jika seseorang memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri, maka Ya. merasa dirinya berada di bawah orang yang anan diperlakukannya. Iya, benar. Abu Buzinat berkata secara tersurat
Hadis ini menyatakan hal yang bersamaan, tetapi sebenarnya manusia itu hanya punya sifat mengutamakan dirinya. Nah, sifat mengutamakan diri kebanyakan manusia karena sifat manusia suka melebihkan dirinya. Nah, jika seseorang memperlakukan seseorang orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri, maka ia merasa dirinya berada di bawah orang yang diperlakukan. Jadi, suatu naluri manusia itu dia mementingkan diri sendiri dulu dan tidak mendahulukan orang lain. Jadi ini harus kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Hanan belum, Hanan? Ya. Hanan udah. Awas kepalanya ini baca. Bukankah sesungguhnya manusia itu senangnya ini menjalani dunia iman yang dikatakan sama sempurna ketika hitam. Ketika seseorang berlaku zalim kepada orang lain atau pada hak orang yang hak orang lain yang pada dirinya adalah menginginkan perbuatan sekalipun apa itu nanti sekalipun kita perlu Hal itu berat dilakukan. lakukan. Bukankah sesungguhnya manusia itu senang haknya dipenuhi dan tidak dizalimi? Sesungguhnya iman yang dikatakan paling sempurna ketika seseorang itu berlaku zalim daripada orang lain atau ada hak orang lain pada dirinya dan dia segera menginsafi perbuatannya itu sekalipun hal itu berat dilakukan. Jadi kita harus menyadari di dalam hak kita ada hak orang lain. Ya, oleh sebab itu kita jangan terlalu mengutamakan diri sendiri. Perhatikanlah sanak saudara kita di sekeliling kita. Nah, ini yang harus dipelajari dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Lanjut. Jangan baca. Oke, baca dulu. Mau ngapain? Diriwayatkan bahwa Fudail bin Iyad berkata kepada Sofyan bin Umayyah, jika Anda menginginkan orang lain menjadi baik seperti Anda, maka Anda tidak menasihati orang lain itu karena Allah. Bagaimana lagi kalau Anda menginginkan orang itu di bawah Anda, tentunya Anda tidak akan menasihatinya. Ya. Diriwayatkan bahwa Fadail bin Zaid bin Ijaz berkata kepada Sofyan bin Uwainah, jika Anda menginginkan orang lain menjadi baik seperti Anda, mengapa Anda tidak menasihati orang itu karena Allah? Ya, jadi kalau kita ingin baik seperti orang lain, kita nasihati dengan karena Allah. Bagaimana lagi kalau Anda menginginkan orang itu di bawah Anda, tentu Anda tidak akan menasihatinya. Nah, jadi ini timbal balik. Ada tak kita suatu keinginan untuk orang yang sekeliling kita itu baik? Nah, kita oleh sebab itu kita harus menasihatinya karena Allah. Tetapi kalau orang itu ingin terpuruk selalu di bawah kita, kita tidak perlu menasihati. Inilah salah satu perjuangan hidup manusia menjadi orang yang baik. Lanjut. Hmm.
Sebagian ulama berpendapat hadis ini mengandung makna bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya laksana satu tubuh oleh satu tubuh. Oleh karena itu, ia harus mencintai saudaranya sendiri sebagai tanda bahwa dua orang itu menyatu. Seperti tersebut pada hadis lain, orang-orang mukmin laksana satu tubuh. Bila satu dari anggotanya sakit, maka seluruh tubuh untuk mengeluh kesakitan dengan merasa benar dan tidak bisa tidur malam hari. Sebagian ulama berpendapat hadis ini mengandung makna bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya laksana satu tubuh. Oleh karena itu, dia harus mencintai saudaranya sendiri sebagaimana tanda bahwa ialah dua orang itu menyatu. Seperti tersebut pada hadis lain, orang mukmin laksanakan satu tubuh. Bila satu dari anggotanya sakit, maka seluruh tubuhnya turut mengeluh kesakitan dengan merasa demam dan tidak bisa tidur malam hari. Lagi siapa? Itu misalnya. Ya, Bagian baca. nenek. Catat. Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu qala. Dia berkata, Rasulullah ya Ah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara tiga perkara, yaitu orang yang telah kawin berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggal agamanya, yaitu merusak jamaah jamaah. jamaah muhari 68 itu. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu amr muslama ashadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah la yajiduni salasa saybil zad wa nafsin bin nafsi wa taraka la yanihi wa mafaraka lihama lihamda lihama'ah lil jamaah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara tiga perkara, orang yang telah kawin berzina. Jika dengan jiwa dan orang-orang yang meninggalkan agamanya, yaitu merusak jamaah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6878, Muslim nomor 1670. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan petunjuk bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu
Hari Kartini. Melakukan. Oh, ada dia. Lagi WA itu nggak bisa buka. Kenapa dari berapa hari itu baru? Coba yang